Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah Qodi Talk dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kami kedatangan dua orang wanita hebat yang mendampingi saya dalam kajian Qodi Talk. Sebelumnya saya perkenalkan tagline dari Qodi Talk adalah Qodi Talk, obrolan renyah dakwah gitu. Baik, selanjutnya saya perkenalkan di sebelah kanan saya ada seorang perempuan akademisi. Saya perkenalkan adalah Ibu Lisfa Aisyah yang seorang akademisi saat ini aktivitasnya adalah seorang dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya di sebelah kiri saya, ya Allah ada Bunda juga yang cantik di usia beliau yang sudah mapan ya Bunda. Insya Allah. Di usia beliau masih terlihat cantik, mungkin karena kegiatan beliau yang tidak pernah jauh dari kegiatan dakwah. Kami perkenalkan ada Ustazah Elo Al-Bugisi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Bu Lisfa ini adalah bidang studinya di mana Bu? Ya, saya di hadis. Di hadis ya, karena beliau di Fakultas Usuluddin. Tema kali ini adalah kita mengangkat mengenai perempuan dalam perspektif ilmu hadis. Gitu Bunda. Gimana Bunda? Siap? Siap. Oke. Baik, mungkin pertanyaan pertama saya adalah bagaimana Islam memandang perempuan dari perspektif hadis itu sendiri, Ustazah? Hadis merupakan salah satu sumber dalam Islam ya, selain Al-Quran, dan kedudukannya sama-sama wahyu seperti Al-Quran. Sayangnya memang pembelajaran hadis ini di kalangan umat Islam masih minim, lebih banyak fokusnya pada Al-Quran, padahal keduanya sama-sama wahyu. Itu yang pertama yang saya ingin angkat ya, supaya kita punya perhatian yang sama terhadap hadis sama halnya dengan Al-Quran Karim. Yang kedua, sebenarnya Rasulullah SAW itu dalam banyak hadis-hadisnya memandang wanita itu luar biasa. Di tengah kondisi jahiliyah dulu yang menganggap wanita itu sebagai sampah. Sampah ya. Bahkan di zaman tradisi jahiliyah dulu itu orang-orang sering kalau punya anak perempuan, bayi perempuan dikubur hidup-hidup gitu ya. Termasuk beberapa sahabat Nabi yang kemudian akhirnya hijrah meninggalkan tradisi itu. Jadi bahkan di dalam hadis juga banyak mengatakan Rasul bilang Nisa syaqaiqur rijal, bahwa wanita itu adalah saudaranya laki-laki, jadi sejajar. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah ketakwaannya. Jadi kalau kita melihat ini, Islam memandang tidak ada perbedaan gender, ya, tidak ada perbedaan pandangan dalam Islam dalam hadis ya, ada wanita ya. Bahkan wanita itu diangkat dengan datangnya Rasulullah SAW dengan hadis-hadis. Baik, terima kasih, luar biasa ya Islam membawa risalahnya dengan sedemikian hebat. Bunda, kita kan punya kajian muslimah ya di Qodi gitu loh ya. Lalu bagaimana sih dari perspektif hadis gitu menegaskan pentingnya pendidikan untuk perempuan itu sendiri gitu, Ustazah? Ya, terima kasih Mbak Resmalina. Seperti yang tadi Mbak Lisfa sampaikan bahwa sumber hukum kita yang kedua adalah hadis ya. Hadis Rasulullah SAW banyak memberikan apresiasi tentang perempuan. Salah satu hadis Nabi, beliau mengatakan al-mar'atu imadul bilad. Wa idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Apabila perempuan itu baik, maka insya Allah negara akan baik, dan apabila perempuan itu rusak, maka rusak negara. Begitu pula tentang beberapa pandangan atau pendapat dari para orang bijak tentang posisi perempuan, bahwa perempuan itu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Al-ummu madrasatun atau al-ummu madrasatul ula. Al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adaka sya'ban thayyibal a'rab. Jadi ibu itu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Apabila ibu itu mendidik dengan baik,
maka pada seyogianya lah beliau itu mendidik suatu bangsa yang akan baik masa depannya. Dengan demikian maka kajian muslimah itu penting Masya Allah. karena perempuan itu punya peran di dalam Peran, ya. masyarakat. Iya, punya peran. Sekarang ini di zaman era informasi ini luar biasa, peran perempuan itu bisa sama dengan laki-laki. Jadi Tadi yang kata Ustazah kesetaraan. Lispa, kesetaraannya Nah, dalam bidang takwa ya. bidang takwa. Jadi kalau orang ini hadis atau ungkapan orang pintar ya, laisa li arabiyyin fadlun ala ajamin illa bitaqwa, atau laisa li imra'atin ala rajulin illa bitaqwa. Pepatah Arab. Iya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu hanya atau diskriminasinya itu tidak ada, hanya dalam ketakwaan. Jadi semua apa saja perempuan itu punya posisi yang sama. Al-Quran memberikan apresiasi terhadap posisi perempuan. Di dalam surat An-Nahl Allah mengatakan, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi posisi perempuan itu sama. Walaupun secara struktur fisik dan psikisnya itu berbeda, tapi segala aktivitas perempuan dalam keseharian, dalam rumah tangga, dalam ibadah, begitu ya, dalam aktivitas sehari-hari itu harus sama dengan laki-laki. Jadi perempuan diberikan peluang. Nah, dengan ada kajian ini, kita memahami posisi perempuan itu seperti apa. Jadi perempuan juga harus bisa berbuat, bisa beraktivitas. Yang penting perempuan punya pengetahuan. Luar biasa. Ustazah kan tadi kan luar biasa banget ya tadi dengan persamaan kita secara ketakwaan. Yang Allah lihat adalah ketakwaan kita tanpa memandang dia laki atau perempuan. Lalu ada satu lagi kan, kita kalau lihat zaman modern sekarang ini kan perempuan juga sama tuh kerjaannya sama laki-laki. Kalau laki-laki bekerja, perempuan juga ada wanita pekerja gitu kan. Lalu kira-kira ada nggak sih hadisnya yang menerangkan bahwasanya wanita itu diperbolehkan untuk bekerja dan beraktivitas sosial gitu. Lalu bagaimana konteksnya itu? Ya, baik. Menarik pertanyaannya ya. Kalau kita melihat dari sisi hadis dan kalau kita melihat secara utuh, dan mungkin kalau misalnya kita bisa baca, ada buku kitab judulnya Tahrirul Mar'ah fil Islam. Tahrirul Mar'ah fil Islam. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Kebebasan Wanita dalam Islam. Jadi kalau kita melihat dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah Islam dari mulai sejak masa Rasulullah sampai masa-masa keemasan Islam dulu, bahwa peran wanita itu luar biasa. Di zaman Nabi itu ada sahabat-sahabat yang hadis. Salah satunya adalah istri beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu termasuk sirin fil hadis. Di tengah sahabat-sahabat laki-laki beliau ya, Aisyah termasuk ranking nomor 2 terbanyak meriwayatkan hadis. Makanya nama saya termasuk ada Aisyah. Oh iya, saya ada Aisyah tujuannya itu ya. Tujuannya saya ingin supaya saya juga punya kecerdasan seperti Aisyah. Aisyah masa kini lah ya. Kemudian kedua, bukan hanya dalam hal bidang pendidikan ya, dalam hal ini dalam hadis ya. Kan Rasulullah SAW itu menyiapkan waktu khusus untuk pendidikan perempuan. Jadi perempuan punya hak pendidikan, juga diberikan hak pendidikan oleh Rasul sangat tinggi. Beliau berikan waktu khusus karena memang berbicara tentang fikih wanita itu ada hal yang sifatnya spesial untuk perempuan, tidak laki-laki tidak mengalami gitu, seperti haid, nifas dan sebagainya. Kalau yang tadi yang perempuan bekerja itu yang seperti zaman sekarang ada yang wanita karir gitu. Tentunya beda konteks ya, beda zaman ya. Zaman Nabi itu yang perempuan sebagai, kalau bahasa sekarang tabib ya. Tabib itu ada Asyifa namanya. Kemudian ada Nusaibah, seorang mujahidah, seorang yang berjihad di perang. Kalau sekarang militernya lah ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang perempuan zaman Nabi itu tidak bekerja, salah. Artinya mereka tetap berkiprah dan punya peran. Tetap punya peran penting gitu ternyata ya. Peran penting di samping juga adalah ibu rumah tangga ya. Tapi juga bukan hanya kemudian menjadi ibu rumah tangga itu tidak perlu kemudian berkiprah di masyarakat, tapi kan dia punya punya kapabilitas untuk dia bisa berkiprah di masyarakat dengan keahliannya itu. Nah, itulah yang seharusnya dan kemudian dari situ kemudian para ulama mengambil dari sirah itu, maka kesimpulannya untuk saat ini kemudian di era modern ini kalau perempuan bekerja itu boleh saja selama tidak meninggalkan kewajiban utamanya di rumah tangga. Dalam hal ini tugas utamanya atau pekerjaan utamanya adalah ibu rumah tangga kalau bagi yang sudah menikah ya.
tapi yang selama dia bisa memanage waktunya dan juga kita yang penting tadi ya takwa, kunci ketakwaan itu dia pakai dalam kehidupannya. Koridor-koridor yang ada aturan-aturan dalam agama itu dia gunakan juga dalam dia bekerja, termasuk adalah bagaimana berinteraksi dengan non mahram gitu ya, yang lawan jenis gitu ya. Kan itu banyak terjadi banyak fitnah-fitnah ya. Seperti pada masa sekarang ya, mungkin di masa sekarang ini kan banyaklah yang kasus-kasus yang pelakor lah, kasus-kasus yang ya terjadi kemudian akhirnya hubungan yang intim dengan sesama satu teman kantor gitu dan sebagainya. Nah, itu yang juga harus dijaga gitu ya. Artinya selama dia bekerja kemudian dia niatnya adalah lillahi ta'ala, niatnya juga adalah ibadah, karena ibadah itu tidak hanya dalam arti sempit ya Bu Elo ya, tapi dalam arti luas, karena ibadah itu bukan hanya yang sifatnya ritual, sholat, puasa dan sebagainya. Muamalah juga termasuk muamalah. ya. Makanya dalam fikih ada fikih muamalah juga. Artinya ada selama koridor-koridor itu kemudian dipakai dalam dia bekerja, maka insya Allah itu menjadi amal solehahnya dia juga gitu ya. Amal soleh dia juga nanti yang akan memerankan timbangan kebaikan dia di akhirat. Ya, terima kasih Ustazah. Sekarang saya kembali ke Ustazah Elo nih. Mungkin pertanyaan terakhir menutup podcast kita siang ini nih ya. Tadi kan perempuan udah banyak sekali disebutkan perannya sebenarnya ya Bunda. Tapi kadang perempuan juga merasa suka dizolimi gitu sama laki-laki gitu Ustazah. Jadi kira-kira apa sih yang bisa diberikan gitu kepada pemirsa sekalian? Mungkin ada hadis yang bisa disampaikan agar para lelaki di sana bisa lebih cinta, lebih sayang kepada istri dan keluarganya di rumah gitu. Ada apa ya? Ini saya nggak tahu pepatah atau mungkin Mbak Risma kalau ahli hadis tahu. Ada ungkapan begini. Ma akraman nisaa wa huwa karim wa ma ahanahunna wa huwa muhin. Orang yang memuliakan perempuan itulah orang yang mulia, dan orang yang merendahkan perempuan itu adalah orang yang hina. Nah, ini ungkapan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebenarnya laki-laki tadi seperti tadi Mbak Lisfa sampaikan, al-mar'atu syaqaiqur rijal. Perempuan itu adalah partner atau ya saudara kandungnya laki-laki. Jadi harusnya di sini harus saling menyayangi, saling memberikan support, saling mendukung begitu, tapi bukan sebaliknya saling merendahkan atau saling tidak memberikan ruang dan kesempatan untuk perempuan apabila perempuan itu berkiprah di ranah publik. Jadi wahai para laki-laki, hormatilah perempuan karena kalian juga berasal dari rahim seorang perempuan. Masya Allah. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian menghormati perempuan berarti kalian orang yang mulia. Tapi kalau kalian merendahkan dan menghina perempuan berarti kalian termasuk orang yang hina. Luar biasa, Masya Allah. Sepertinya obrolan kita yang ringan tapi penuh isi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat para pemirsa dimanapun berada. Oh ya, teringat tadi hadis Rasulullah mungkin ya, Bunda Ustazah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik kepada keluarganya. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kebaikan dari ajaran dan risalah yang sudah dibawa oleh Rasulullah sehingga sampai kepada kita saat ini. Demikian mungkin saya akhiri Qodi Talk atau podcast kita kali ini. Mudah-mudahan ke depan akan ada tema-tema lain yang jauh lebih menarik yang juga bermanfaat tentunya buat pemirsa di rumah. Terima kasih untuk kehadirannya Ustazah Lisfa Aisyah. Semoga menjadi Aisyah masa depan. Amin. Buat Ustazah Elo, semoga sehat selalu, bisa membersamai kami dalam kajian Muslimah Qodi setiap hari Jumat. Boleh iklan Bu? Biar pada datang. Pengajian Muslimah Qodi, pengajian Zahra kami laksanakan setiap hari Jumat pada minggu terakhir setiap bulan. Hadirilah kajian Muslimah Qodi ya, jangan lupa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Makasih banyak.